Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik sekaligus mentor dari peserta Latsar Angkatan 23 tahun 2022, Bapak Elias Kustiawan, SSI MSI. Yang saya hormati, informan kita pada hari ini, Ibu Ririn Amelia, ST MSI, dan yang saya hormati, seluruh Ketua Gugus Kendali Mutu Internal atau GKMI, ex officio Sekretaris Jurusan di lingkungan Fakultas Teknik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi infografis siklus PPEPP dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, kita bisa hidup di zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Dekan Fakultas Teknik sekaligus mentor dari peserta Latsar Angkatan 23 tahun 2022. 3. Pemaparan materi oleh informan. 4. Diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang saya hormati, untuk membuka kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Teknik sekaligus mentor dari peserta Latsar Angkatan 23 tahun 2022 kepada Bapak Elias Kustiawan, SSI MSI, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Reza? Suara Bapak jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang hormati, yang banggakan Bu Ririn Amelia sebagai narasumber pada hari ini. Yang saya hormati tim gugus kendali mutu jurusan yang sebagai ketua ataupun sebagai anggota. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahmi secara Zoom dalam acara sosialisasi infografis siklus PPEPP dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di Fakultas Teknik. Jadi untuk sosialisasi ini, Bapak di sini menempatkan diri sebagai mentor Bu Ririn. Kemudian di sisi lain, Bapak menempatkan diri sebagai dekan, di mana dekan sebagai acara mulai jangan paling lama pemahaman teman-teman semakin kuat PMI yang ada di banyak contoh yang sudah kita hadapi dan kita rasakan dalam edukasi di dalam teknik yang sudah kita laksanakan, bahwa pelaksanaan PMI kita memang masih jauh dari sempurna. Harus ada gebrakan, harus ada langkah
yang bisa dibuat untuk menjadikan PMI berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang ada di dokumen PMI yang akan dapat. Itu tidak dapat. Jadi harapan dari Bapak dari ini walaupun nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari untuk yang disampaikan kemudian untuk perbaikan ya selamat melaksanakan Terima kasih kepada Bapak Elias atas sambutannya. Sebelum kita ke acara selanjutnya, kita akan adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk seluruh partisipan diharapkan bisa mengaktifkan kameranya. Wis Pak Zam lah, ganteng Pak Zam tuh, mantap lah. Baik, akan saya hitung. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan izin mengingatkan kembali untuk para partisipan yang belum mengisi kuesioner prasosialisasi, diharapkan untuk mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan link yang sudah dibagikan. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan biodata singkat dari informan kita pada hari ini. Nama, Ririn Amelia STMSI, jabatan sebagai dosen program studi matematika, pengalaman yang terkait dengan bidang SPMI sebagai berikut, tahun 2018 sebagai anggota tim gugus kendali mutu internal atau GKMI Fakultas Teknik, tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai Ketua GKMI Jurusan Matematika ex officio Sekretaris Jurusan Matematika, 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2022 sebagai Ketua Jurusan Matematika dan Ketua Tim Unit Penelitian GKMI Jurusan Matematika, tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai anggota Tim Penyusunan Dokumen SPMI Universitas Bangka Belitung dan anggota Tim GKMI Fakultas Teknik. Itulah biodata singkat dari informan kita pada hari ini. Selanjutnya kepada Ibu Ririn Amelia STMSI dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Reza Tiffany yang sudah membantu untuk membawakan acara pada siang hari ini. Sebenarnya ini saya jadi tambah deg-degan, ini ada pejabat LP3M. Selamat datang Ibu Eka Sari Wijayanti, dan ada guru saya juga, ini ada Pak Ferry Andre Fabiani. Untuk masalah SPMI sering berkonsultasi dengan Pak Ferry juga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Zamziri, Pak Saparin, Pak Izki Zaliman, kepada Pak Irfani, Bu Desi, Bu Isma, dan Pak Yudi Setiawan yang sudah berkenan hadir untuk datang di sosialisasi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Elgias Kustiawan selaku mentor saya pada kesempatan hari ini dan selaku Dekan Fakultas Teknik yang sangat banyak memberikan motivasi, memberikan saran sehingga kegiatan sosialisasi hari ini bisa terlaksana dengan baik, insya Allah ya Bapak Ibu. Saya izin share screen Bapak Ibu, namun sebelumnya ini juga saya masih belajar sebenarnya. Jadi
ini adalah kegelisahan saya sendiri yang sudah setiap tahun beririsan dengan SPMI, tapi lagi-lagi untuk mencapai satu siklus itu sangat susah sekali ternyata. Tapi di aktualisasi CPNS ini saya berusaha untuk belajar sendiri bagaimana kira-kira kita bisa menerapkan nantinya siklus PPEPP itu sendiri. Saya izin share screen Bapak Ibu. Mohon izinnya atas siklus PPP, tampilan saya sudah terlihat. Sudah. Jelas. Mantap. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya di sini saya sangat menginginkan saran dari Bapak Ibu semuanya, karena saya juga masih belajar dan memang ini adalah PR kita bersama di jurusan, karena memang kalau bicara SPMI itu runtutannya sangat panjang sekali dan selalu kontinu dan tidak ada habisnya, karena dia selalu bersiklus selalu. Baik, saya akan mulai. Di sini saya mengambil sosialisasi kegiatan itu tentang infografis siklus PPP dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal. Nah, kita tahu sendiri bahwa berdasarkan Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang standar penjaminan mutu pendidikan tinggi, SPMI itu memiliki siklus kegiatan yang terdiri dari penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, evaluasi pelaksanaan standar dikti, kemudian ada pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Nah, sistem penjaminan mutu internal itu sendiri direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, penjaminan mutu itu dilakukan melalui siklus PPEPP dari standar pendidikan tinggi atau biasa disingkat dengan standar dikti. Kemudian kita tahu bahwa standar minimal yang ada standar minimal dalam standar nasional pendidikan tinggi itu ada 24 standar yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Di mana 24 standar ini terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian. Ini adalah standar minimal yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi. Bisa kita lihat untuk siklus PPEPP itu dari standar dikti seperti ini, dan ini merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal atau biasa disingkat dengan SPMI. Nah, saya menyimpulkan bahwa siklus PPEPP itu adalah suatu siklus kegiatan dalam mengimplementasikan seluruh standar SPMI yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menerapkan mekanisme sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nanti kita bisa share pengalaman masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan dari siklus PPEPP itu sendiri, siklus PPEPP itu adalah sebagai implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam menciptakan budaya mutu, yaitu pola pikir, sikap, dan perilaku berdasarkan standar pendidikan dikti. Jadi tujuan dari siklus PPEPP itu adalah implementasi SPMI itu sendiri untuk menciptakan budaya mutu, yakni pola pikir, sikap, dan perilaku berdasarkan standar pendidikan tinggi. Yang kita sudah ketahui bahwa standar pendidikan tinggi itu minimal ada 24, itu minimal standar pendidikan tinggi. Bisa jadi itu yang wajib kita implementasikan, tapi bisa jadi lebih dari 24. Kemudian apa kegunaan perguruan tinggi menerapkan SPMI atau menerapkan siklus PPEPP ini? Nah, luaran penerapan dari sistem penjaminan mutu internal oleh perguruan tinggi itu digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi ataupun program studi. Jadi SPMI ini sangat kalau terakhir pengalaman saya di kriteria 9, waktu itu masih belum menggunakan LAM sama atau LAM teknik, itu siklus PPEPP ini sangat dikejar sekali, tapi sepertinya untuk yang sekarang juga sama, siklus PPEPP dalam setiap standar itu sangat berpengaruh dalam
akreditasi program studi. Nah, kita masuk ke penjelasan PPEPP itu sendiri. P yang pertama itu adalah penetapan. Nah, dalam tahap penetapan ini, dengan persetujuan Senat Akademik Perguruan Tinggi, pimpinan perguruan tinggi akan menetapkan peraturan, kebijakan, hingga dokumen standar penjaminan mutu internal. Jadi, di bagian penetapan ini akan ditetapkan dokumen itu tidak hanya peraturan atau kebijakan, tapi juga ditetapkannya dokumen SPMI. Jadi dokumen sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari 4 dokumen. Yang pertama ada dokumen kebijakan, dokumen manual, dokumen standar, dan formulir. Jadi di sini di tahap, kalau kita bicara dokumen, kita baru sampai tahap penetapan. Nah, sebagai informasi, insya Allah, mohon izin Bu Eka, sebagai informasi, sekarang untuk dokumen SPMI itu sekarang sedang diproses di universitas di LP3M. Mudah-mudahan mulai tahun depan kita sudah punya satu pintu untuk dokumen kebijakan, manual, standar, dan formulir yang bisa digunakan untuk seluruh unit di Universitas Bangka Belitung. Karena selama ini dari sekarang sampai sebelum-sebelumnya, dari sekarang ke sebelum-sebelumnya itu masing-masing unit kerja punya dokumennya masing-masing. Tapi mudah-mudahan di tahun depan sudah ditetapkannya dokumen yang terintegrasi dari universitas sampai ke tingkat program studi. Nah, P yang kedua itu adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini adalah seluruh unit kerja itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen standar SPMI dan formulir yang telah ditetapkan. Jadi di tahap pelaksanaan ini kita melaksanakan semua kegiatan berdasarkan standar dikti, berdasarkan dokumen standar yang sudah kita tetapkan, sudah kita buat. Nah, baik yang wajib kita laksanakan itu ada 24 standar, jadi 24 standar itu yang harus kita laksanakan. Kalau seandainya kita melampaui standar, misalnya ada 25 standar, ada 26 atau 30 standar sekalipun, itu juga harus dilaksanakan. Nah, pada tahap ini juga, gugus kendali mutu internal jurusan itu berperan untuk memonitoring pelaksanaan dokumen standar SPMI di masing-masing jurusannya. Jadi di sini ada peran GKNI jurusan untuk memonitoring pelaksanaan dokumen standar SPMI di masing-masing program studinya. Kemudian untuk gugus kendali mutu internal Fakultas Teknik itu juga memonitoring kegiatan sesuai dengan dokumen standar SPMI yang ada di Fakultas Teknik. Untuk PPEPP, untuk E-nya itu adalah evaluasi. Nah, seluruh pelaksanaan kegiatan di masing-masing program studi akan melalui tahap evaluasi yang dilakukan melalui audit mutu internal atau disingkat AMI oleh pihak universitas, dalam hal ini oleh LP3M UBB. Dan alhamdulillah 2 semester ini dan sepertinya minggu ini sedang dalam tahap untuk audit mutu internal masing-masing prodi, dan alhamdulillah sudah 2 semester itu khususnya di program studi matematika itu sudah akan dilakukan audit mutu internal oleh LP3M. Tapi seperti rencana dari LP3M, sepertinya setiap semester minimal ya Bu ya, saya lupa, minimal 1 tahun sekali itu semua prodi sudah dilakukan AMI. Jadi sangat membantu sekali untuk masing-masing program studi dilakukannya evaluasi melalui audit mutu internal. Jadi untuk Bapak Ibu yang jurusannya di audit oleh LP3M itu jangan mengeluh, karena memang ini adalah proses PPEPP dan kita sangat terbantu sekali dengan adanya audit mutu internal. Karena dengan adanya AMI ini kita bisa tahu hal apa yang kira-kira belum terperbaiki oleh jurusan kita, hal apa yang harus kita tindak lanjut, hal apa yang harus kita tingkatkan.
Nah, di sini saya menuliskan ada dua, ada evaluasi internal dan ada evaluasi eksternal. Evaluasi internal itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh GKMI Fakultas terhadap semua program studi berdasarkan dokumen standar STMI. Jadi ini berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan LP3M itu masih random, mengaudit itu masih random, makanya jadi GKMI Fakultas itu boleh mengadakan evaluasi internal terhadap semua program studi berdasarkan dokumen standar STMI-nya. Ini untuk mengatasi jika LP3M belum melakukan audit mutu internal secara berkala. Tapi alhamdulillah sepertinya mulai tahun ini dan berikutnya LP3M sudah mulai melakukan audit mutu internal secara berkala. Nah, dalam suatu keadaan tertentu, masing-masing program studi itu boleh juga mengajukan permintaan untuk diaudit oleh LP3M melalui Fakultas Teknik. Jadi seandainya program studi Bapak Ibu kira-kira nih mau mengadakan bukan mengadakan ya, mau diaudit untuk keperluan tertentu atau mau keperluan akreditasi, itu boleh mengajukan permintaan untuk diaudit oleh LP3M melalui Fakultas Teknik. Setidaknya kita sudah mengajukan permohonan, nanti disetujui atau tidak itu tergantung dari LP3M atau dari Fakultas Teknik. Seperti itu. Nah, dalam hal evaluasi, peran GKMI jurusan hanya bisa memonitoring saja. Jadi bukan mengevaluasi jurusannya sendiri. Jadi peran di sini GKMI jurusan itu hanya sebatas memonitoring kegiatan pelaksanaan saja. Jadi tidak berhak untuk mengevaluasi jurusannya sendiri. Seperti itu. Sesuai dengan peraturan yang ada di undang-undang, itu sebenarnya adalah kegiatan evaluasi, tahap evaluasi itu ditekankan adalah melalui audit mutu internal. Seperti itu. Kemudian untuk P yang selanjutnya adalah pengendalian. Nah, di bagian pengendalian ini akan dilakukan analisis terhadap pencapaian standar berdasarkan hasil dari evaluasi. Nah, analisis yang dilakukan itu berupa penyebab tercapai atau tidaknya standar yang telah diterapkan dan koreksi kegiatan yang melampaui standar atau tidak. Nah, pada tahap ini juga hendaknya pimpinan fakultas mengadakan rapat tinjauan manajemen dengan mengundang seluruh pengelola program studi terkait dengan hasil temuan audit. Jadi setelah dievaluasi, misalnya dievaluasi melalui audit mutu internal, itu akan ada laporan dari auditor. Biasanya akan dikirimkan laporan hasil audit ke masing-masing program studi. Nah, di tahap pengendalian ini, pimpinan fakultas itu akan mengadakan rapat tinjauan manajemen. Di sini akan dianalisis pencapaian standar, apa saja standar yang sudah tercapai, kemudian jika tidak tercapai, apa saja penyebabnya, kemudian ada koreksi, apakah melampaui standar atau tidak. Kemudian pimpinan fakultas juga dalam rapat tinjauan manajemen itu akan membahas masalah temuan hasil audit di masing-masing program studi. Makanya nanti outputnya itu ada laporan rapat tinjauan manajemen dari pimpinan fakultas. Sebenarnya rapat tinjauan manajemen ini boleh dilakukan di internal program studi. Jadi ketika ketua jurusan dan sekretaris jurusan itu menemukan temuan, maksudnya sudah membaca laporan hasil audit, itu bisa melakukan rapat tinjauan manajemen secara internal di program studi sebelum nanti adanya rapat tinjauan manajemen di tingkat fakultas. Itu untuk P yang ketiga. Kemudian untuk selanjutnya, P yang terakhir itu adalah peningkatan. Nah, pada tahap ini dilakukan perbaikan tindak lanjut berdasarkan hasil dari rapat tinjauan manajemen.
Jadi dari hasil rapat tinjauan manajemen ini akan ada laporan, isi dari laporan rapat tinjauan manajemen itu sebagai perbaikan dari masing-masing unit kerja itu maunya seperti apa. Nah, unit kerja juga bisa melakukan benchmarking untuk meningkatkan perbaikan standar. Dan dalam tahap ini juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau revisi dokumen standar dalam rangka perbaikan standar yang lebih baik. Jadi kira harus direvisi atau harus dirubah. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan dokumen atau perubahan standar. Walaupun hanya satu standar itu boleh direvisi. Jadi tidak semua 24 standar itu harus direvisi, boleh satu standar atau dua standar tergantung dari pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian seperti apa. Jadi peningkatannya di situ. Nah, karena adanya perubahan, adanya perbaikan di tahap peningkatan ini, makanya kita balik lagi ke siklus yang pertama yaitu penetapan. Jadi nanti akan ada dokumen standar yang akan ditetapkan kembali atau adanya kebijakan baru atau adanya perubahan atau revisi peraturan atau SOP yang akan dirubah. Nah, di situ kita mulai lagi untuk ke siklus mulai lagi dari siklus P yang pertama yaitu penetapan. Dan berikutnya seperti itu. Nah, untuk infografisnya, saya buat seperti ini. Jadi ada siklus PPP dalam implementasi SPMI. Jadi kita mulai dari penetapan, kemudian ke pelaksanaan, lalu evaluasi, pengendalian, kemudian ke peningkatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam peningkatan ini tidak menutup kemungkinan akan ada perbaikan maupun perbaikan dokumen, kebijakan, aturan, atau apapun itu, dan itu akan kembali ke siklus penetapan. Jadi semua aturan, semua dokumen itu akan ditetapkan kembali dan dilaksanakan, dievaluasi, kemudian akan ada pengendalian, kemudian ada peningkatan, dan begitu seterusnya. Jadi siklus PPEPP itu akan terus satu siklus. Namun menurut pengalaman pribadi saya memang untuk arah ke sini memang butuh butuh tenaga yang butuh kekonsistenan, karena untuk mencapai satu siklus itu memang butuh effort yang lebih besar. Nah, sebagai informasi, sebelum saya membuat infografis siklus PPEPP ini, saya sudah membuat draft SOP implementasi SPMI untuk Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Dalam membuat SOP ini juga saya sudah berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada di SPMI. Nah, kita dapat menyimpulkan dampak jangka panjang dengan menerapkan siklus PPEPP ini adalah yang pertama, jika nanti kita bisa mengimplementasikan siklus PPEPP ini dengan baik, maka pengelolaan SPMI itu menjadi lebih baik di masing-masing program studi. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa setiap kriteria dalam kriteria akreditasi program studi itu selalu membicarakan masalah PPEPP atau siklus PPEP-nya seperti apa. Nah, ini akan memudahkan dalam persiapan akreditasi program studi jika siklus PPEPP ini sudah berjalan. Kemudian yang ketiga, tentu menciptakan budaya mutu, pola pikir, sikap, dan perilaku berdasarkan standar pendidikan tinggi, seperti yang diutarakan oleh peraturan tentang SPMI. Yang keempat, sebagai ukuran mutu pendidikan tinggi. Jadi sebenarnya siklus PPEPP ini merupakan adalah implementasi dari sistem penjaminan mutu internal. Hanya saja memang untuk penerapannya itu sangat butuh tenaga, butuh waktu, dan butuh pikiran. Tapi insya Allah dengan kita paham siklus PPP ini bisa saling memberikan informasi, bisa saling mengingatkan. Seperti itu.
Baik, itu saja pemaparan dari saya. Setelah ini mohon bantuan dari Bapak Ibu undangan untuk berdiskusi. Sumbang saran sangat saya buka karena memang ini saya juga sedang belajar mencari informasi dan memang membutuhkan saran dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian mohon kesediaannya juga Bapak Ibu undangan untuk mengisi kuesioner pasca sosialisasi ini. Jadi nanti akan ada kuesioner pasca PPEPP. Harapannya ada perubahan dari sebelum sosialisasi dengan setelah sosialisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Sumbang saran sangat saya perlukan dalam sosialisasi ini. Saya kembalikan ke Mbak Reza Tipani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ririn atas pemaparan materinya yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan saran dan juga pendapatnya, saya persilahkan. Bu Eka? Siapa tahu Bu Eka mau ngasih saran, Bu. Ya, Pak Zamziri. Iya, Bu Ririn. Saya deg-degan ini karena ada Bu Eka. Enggak. Ini sambil ada kegiatan, nggak apa-apa ya? Iya, makasih banyak Bu. Iya, tadi Iya, sambil iya, iya. mendengarkan, ya. Jadi bagus sekali ini kegiatannya. Ini memang tidak semua dosen itu sudah atau pengelola jurusan itu memahami tentang PPIPP. Khususnya kalau di Fakultas Teknik sendiri. Kalau di Fakultas Teknik sendiri, khususnya untuk program studi baru, saya rasa masih banyak yang belum paham tentang SPMI, khususnya apalagi PPIPP ya. Nah, mungkin untuk kedepannya Bu Ririn yang tergabung dalam GKMIF mungkin nanti ya bisa sambil sosialisasi ke program studi yang baru, sambil menjelaskan apa tadi yang dimaksud dengan PPIPP atau sedikit SPMI, meskipun seperti yang disampaikan Ibu Ririn tadi bahwa memang dokumen SPMI universitas itu belum siap ya, jadi sedang dalam tahap apa ya ini ya, bukan revisi ya, penyusunan kembali begitu ya, penyusunan kembali ya. Jadi penyusunan kembali sekarang juga saat ini juga sedang ditinjau satu persatu butirnya, karena memang harus kita sesuaikan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi kalau sudah selesai, insya Allah nanti akan kita sosialisasikan kemungkinan besar minggu depan. Nah, setelah dokumen itu siap, nanti akan diaplikasikan di seluruh program studi, dan dokumen audit juga yang saat ini sedang berjalan seperti yang Bu Ririn sampaikan tadi. Mungkin akan ada perubahan, formulirnya tidak lagi seperti itu karena sudah mengadopsi yang baru, kita menyesuaikan dengan dokumen yang terbaru. Jadi mungkin namanya juga akan berubah nanti ya, entah berubah atau enggak nanti keputusan seperti apa. Dan tadi namanya form audit mutu internal atau AMAI gitu, nanti akan berubah jadi daftar tilik seperti itu. Tapi pada dasarnya sama, cuma nanti akan dikerucutkan, disesuaikan dengan dokumen SPMI yang dimiliki. Jadi mudah-mudahan kita pelan-pelan menyesuaikan diri sesuai dengan aturan yang ada. Kira-kira gitu Bu Ririn. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bu Eka. Ya, yang bantu nyusun dokumennya juga lagi latsar ya Bu ya.
Iya, lagi lasar, semoga lasarnya selesai. Jadi nanti ke depannya bisa jadi auditor. Iya, siap Bu. Terima kasih banyak Ibu Eka. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah datang Bu. Terima kasih banyak. Iya, kebetulan saya lagi di jurusan di sebelahnya Saparin ini tadi. Jadi langsung, oh mau ini, ya udah sekalian. Tuh, Saparinnya di luar. Pak Saparinnya lagi ketemu Pak Gubernur. Wih, keren. Ya, baik. Terima kasih Oke. banyak Bu Eka Iya, atas iya sarannya. sama-sama Bu Ririn. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan sarannya ataupun pendapatnya, dipersilakan. Kayaknya Pak Ferry nih belum nyampaikan saran nih. Kalau Saya udah dipanggil tembak. tuh payahlah. Terpaksa lah Ini muncul. ya salah satu suhu SPMI nih yang udah hatam Enggak nih. lah. Perlu diketahui saya juga peserta latsar Bu Rin. Sama Pak Baik. ya. Mungkin apa ya? Beriringan lah dengan Bu Eka juga. Jadi memang kegiatan sosialisasi PPEPP ini memang penting sih Bu Rin, biar banyak prodi yang tahu, khususnya prodi baru. Apalagi saya ini sekarang lagi disibukkan dengan PPEPP juga, mempersiapkan untuk akreditasi. Makanya kemarin pas lihat apa namanya materi sosialisasi itu, wah udah ikut nimbrung aja. Nah, kebetulan harusnya ini yang punya kebijakan ini yang harus hadir Bu Rin, karena kalau kita hanya berbicara begini begitu tapi tidak ada action tuh susah. Ya, betul. Dari kemarin ya kita memberi usulan harus seperti ini seperti itu, nyatanya lewat-lewat begitu saja. Nah mungkin yang punya kebijakan, karena kan dokumen SPM itu kan salah satunya yang pertama itu adalah kebijakan mutu kan. Nah di kebijakan mutu itulah yang kemudian dijelaskan bahwa SPM ini mau dibawa ke arah mana. Nah, mengingat PPEPP itu memang penting dan sebaiknya mumpung yang Bapak Ibu yang ada prodi baru di sini memang harus disiapkan dari sekarang, karena itu akan nempel sekarang, itu bukan lagi nempel, hal yang wajib disiapkan dalam akreditasi. Karena penilaian itu salah satunya ada dari situ. Setiap kriteria, bukan lagi hanya satu kriteria, tapi semua kriteria. Dan bukti-buktinya memang harus disiapkan dari sekarang. Nah, saya itu sebenarnya menunggu sistem SPMI UBB sebenarnya, karena masih ngecek, oh ternyata masih pakai SPMI UBB yang lama. Mudah-mudahan lah dari LP3M bisa cepat menerbitkan peraturan rektor setidaknya yang terbaru tentang yang SPMI ini, khususnya tadi tentang PPEPP, karena saya tuh masih bingung sebenarnya juga dengan apa namanya PPEPP yang kita jalankan itu sebenarnya sudah sampai kemana sih sebenarnya? Apakah sudah sampai ke P yang terakhir atau baru P yang pertama? Nah itu itu yang masih mau ditelusuri. Dan memang kalau lihat AMAI juga yang tiap tahun berjalan dan pertanyaan-pertanyaannya itu pun masih ya itu aja gitu loh maksudnya. Jadi mudah-mudahan AMAI juga itu punya pedoman khusus, benar kata Bu Eka tadi, kalau bisa berubahlah sedikit. Nah, daftar tilik tadi Bu Eka udah nyampaikan, udah lumayan ada perubahan lah. Setidaknya nanti auditor itu ketika mau melakukan AMAI di prodi itu sudah tahu mana sih sasaran yang mau diaudit. Jangan sampai kayak pengalaman ketika kita mau mengaudit misal standar penelitian misalnya, wah di jurusan nggak tahu apa-apa penelitian sama pengabdian. Akhirnya kan jadi temuan. Nah, standar penelitiannya nggak jalan nih, dokumennya nggak ada. Nah, harusnya itu kan kita harus batasi juga bahwa di prodi itu tidak semua standar juga harus ada maksudnya. Tapi memang 24 standar minimal itu memang harus ada. Cuman maksudnya ada wilayah-wilayah tertentu yang prodi itu memang khusus di situ.
khususnya di bidang akademik sih, di pendidikan. Kalau penelitian dan pengabdian kayak misal standar pengelolaan penelitian, terus sarpras penelitian, sarpras pengabdian. Nah itu gimana Prodi mau menjawab? Pengalaman saya mengaudit tidak pernah menemukan ada dokumen itu di tiap Prodi. Jadi nah itu mungkin bisa jadi hal yang perlu dievaluasi dalam proses audit sih. Nah, apalagi ini minggu ini ada audit lagi kan, beberapa minggu ini dan minggu depan ada audit lagi di tiap prodi, dan sepertinya masih pertanyaan yang sama. Mudah-mudahan audit yang berulang itu, harusnya audit yang berulang itu bukan lagi menanyakan pertanyaan yang sama, tapi mengecek audit sebelumnya. Apa temuannya, apakah sudah diperbaiki atau belum. Nah, kemudian langkah berikutnya seperti apa? RTM-nya sudah ada belum? Nah, kan setelah selesai audit itu kan yang kata Bu Rin tadi di bagian pengendalian ya, ada RTM. Nah, itu ada nggak RTM-nya setelah dilakukan audit? Nah, bukan lagi bertanya ini atau ada atau enggak, kalau misalnya masih dalam setahun yang sama ya, antar semester. Kalau misalnya tahun depan mungkin bisa ditanyakan kembali, mungkin ada revisi. Mungkin itu sih kalau untuk AMI, karena AMI itu kan juga melihat siklus PPEPP di tiap prodi. Dan saya tuh malah pengen mengusulkan bagaimana kalau ini kan sistem bergeser ke teknologi digital sedikit lah, maksudnya kita by system gitu. Jadi menunjukkan bukti-bukti itu ya cukup ada di link dokumen aja gitu loh, nggak perlu ada di prodi gitu loh, jadi dokumen fisiknya. Misal ditanya, mana Renstra Prodi Matematika? Ya sudah, linknya sudah ada kan, gitu. Jadi tinggal diarahkan ke situ. Kemudian kalau ditanya, mana dokumen-dokumen terkait misal kurikulum? Sudah ada gitu. Jadi nggak perlu numpuk di jurusan semua. Ketika mau AMAI, tiba-tiba Prodi itu menyiapkan tumpuk dokumen penuh di atas meja sampai enggak cukup lagi tempat naruh kue. Nah, maksudnya itu begitu sih Bu Rin. Harapan saya sih sebenarnya sistem SPMI kita itu udah mulai bergeser ke yang teknologi digital lah ya. Jadi tidak lagi pakai elektronik ya, tidak lagi menggunakan dokumen fisik, karena ketika ini bermanfaat ketika mau akreditasi. Jadi kita sekalinya aja. Nah, itu sih kalau menurut saya yang perlu dibenahi, mungkin proses AMAI-nya itu juga udah mulai bergeser ke arah yang digital atau berkas-berkas elektronik. Jadi nggak perlu lagi prodi itu menyiapkan dokumen setumpuk-tumpuk itu. Jadi sistem sudah ada, tinggal kita upload aja. Nanti ketika AMAI berlangsung, ya udah auditor sudah tahu apa yang mau dilakukan. Jadi tinggal ngelihat, oh ini ada gitu sih. Mungkin itu dulu Bu Rin, kok jadi saya yang panjang ngomongnya. Makasih banyak, ini ruang yang bagus sih sebenarnya. Ini aktualisasi yang benar-benar aktualisasi. Ini mumpung ada Bu Sekretaris LP3M. Kami lagi nyiapin akte ini Bu, submit 30 November, makanya jadi ya sejalan lah dengan ini materi Bu Ririn nih. Mungkin itu aja dulu dari saya. Makasih Bu Ririn. Ya, sama-sama Pak Ferry. Ini sangat banyak sekali masukan dan PR buat Bu Eka. Boleh menanggapi Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Ferry. Masukannya luar biasa, memang betul. Kita perlu berbenah diri ke arah yang lebih baik, seperti yang Pak Ferry sampaikan tadi, khususnya kita saat ini memang sedang dalam kondisi mempergunakan dokumen-dokumen yang tersedia di masa lalu begitu ya. Jadi ya benar sekali bahwa ketika kita melakukan AMAI itu saat ini mau tidak mau, karena dokumen itu tidak tersedia di mana-mana, jadi harus ke program studi. Lagi-lagi program studi jadi ujung tombaknya. Dan harus disusahkan dengan berbagai macam dokumen yang dimintakan itu lagi, dan itu lagi. Memang benar seperti itu. Harapan kami sudah diskusi secara intern di LP3M bahwa nanti, dan juga dengan TIK kemarin secara khusus juga dengan Pak Rion sudah berdiskusi bahwa kita untuk dokumen itu memang saat ini kita mencari data itu
ke tempat masing-masing begitu. Jadi tidak ada sumber elektronik misalnya yang bisa kita akses, betul sekali, sehingga pada saat kita mau akreditasi ini seperti persiapan akreditasi, kita mencari data di mana-mana. Memang betul kami merasakan sekali itu. Kalau meminta data ini nanti ke LP3M, nanti minta data ini ke LPPM, minta data ini ke sini, dan selalu seperti itu. Jadi dengan Pak Rion kemarin sudah diskusi, insya Allah kalau jadi masalah di universitas itu kadang kita nggak tahu ya. Jadi memang ada masalah tersendiri di mereka, sehingga mereka juga berkeinginan untuk menyimpan sebuah sistem di sana, sehingga kita tinggal akses gitu, mengambil seperti itu. Dan itu juga ternyata impian mereka juga. Ya, jadi mudah-mudahan impian mereka itu nanti terwujud, sehingga impian kita juga secara tidak langsung akan terwujud begitu. Ya, jadi kami sedang berusaha ini. Mudah-mudahan saya sebut saja ya, servernya tersedia begitu ya, server yang memuat segitu banyak data itu tersedia, bendanya ada, katanya begitu, bendanya ada, tapi tidak bisa dimanfaatkan karena sesuatu dan lain hal. Dan kami tidak bisa untuk ikut campur ke sana karena memang itu ranahnya berbeda. Dan mudah-mudahan kami di sini terus berbenah untuk kedepannya. Kami ingin sekali semua dokumen yang berhubungan dengan kebijakan mutu, mulai dari tadi kebijakan SPMI, manual SPMI, standar, hingga formulir, itu kami akan letakkan di suatu tempat sehingga semua orang bisa mengakses. Dan kami juga akan membuat, mungkin skala kecil dulu kali ya, skala kecil dulu, dokumen-dokumen tersebut bisa diakses, dan kami ingin Prodi juga ada mungkin sejenis drive kecil begitu ya, tapi mungkin belum sekarang karena memang keterbatasan ruang begitu. Mudah-mudahan ini janji orang atas ya, begitu nanti akan disiapkan. Mudah-mudahan bisa, sehingga nanti kita akan bersama-sama SPMI itu by sistem begitu. Jadi tidak lagi ke jurusan, kecuali nanti sesuatu yang membutuhkan penjelasan secara langsung. Nah, nanti baru ke prodi. Jadi mudah-mudahan harapan Pak Ferry, harapan kami, dan harapan dari TIK juga bisa terwujud. Begitu kira-kira. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Ferry, PPEPP ini bukan lagi salah satu kewajiban, tapi memang itu pertanyaan yang ada di akreditasi yang wajib dijawab. Bukan lagi itu, tapi itu adalah soal gitu loh, soal yang harus dijawab, soal yang melekat dan wajib dijawab. Jadi tidak bisa kita hindari bahwa itulah di setiap pertanyaan itu muncul bagaimana sistemnya, bagaimana pengelolaan, bagaimana evaluasinya, bagaimana mampu dan lain sebagainya. Itulah dianya. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita pelan-pelan, nanti Pak Ferry, Bu Ririn lah nanti, dan teman-teman yang akan membantu kami di LP3M. Balik lagi. Karena orang-orangnya itu saja yang mungkin bisa nanti kami mintakan bantuan. Semoga sistem penjaminan mutu di UBB semakin ke arah yang lebih baik. Gitu kira-kira ya, Pak Ferry, Bu Ririn, dan teman-teman semua. Terima kasih. Sip, mantap Bu Eka. Nggak ada habisnya Pak bicara SPMI, Pak. Benar Bu, kan siklus Bu. Siklus Bu. Oh iya, Nggak tadi ada Pak Ferry habisnya. bilang siklus kita belum sampai mana. Jujur saja Pak, jujur saja siklus kita itu nggak nyampe ke penetapan peningkatan Pak, baru sampai dengan evaluasi. Sudah mandek di sana Pak. Pengendalian itu belum ada, sama sekali kita belum ada, walaupun ada tuh kemarin itu karena akreditasi diada-adakan ya Bu Ririn ya. Rapat tinjauan manajemen itu diada-adakan begitu. Jujur saja kita baru sampai ke evaluasi, sudah selesai. Inilah laporan evaluasinya. Jadi belum ada ke pengendalian dan bagaimana penetapan kembali, karena memang dokumen SPMI kemarin itu saya coba sikluskan itu nggak bisa disikluskan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita coba sikluskan sama-sama. Ya. Mantap Bu. Semoga Sip. sehat selalu Bu. Mantap Bu. Amin. Mantap. Syukur ada Bu Eka di sini. Iya. Mumpung. Hubungan ada Bu Eka gitu. Biar langsung ke atas. Biar nyampe. Ya, saya ingat kata asesor matematika dulu Bu, itu waktu tahun 2021 ya Bu ya. Tahun lalu. Awal. Iya, ini asesor tuh langsung bilang, ini LP3M mulai besok itu tugasnya berat. Mulai besok dia bilang. Waktu itu Bu, apalagi sekarang. Sekarang berarti lebih berat lagi gitu.
Ya, terima kasih Bu Eka, terima Iya, kasih Pak sama-sama Bu Ferry Ririn. sudah memberikan informasi dan saran yang sangat ya informasi barulah buat saya dan buat teman-teman semuanya juga di sini. Ini kita belum dengar saran atau ada pertanyaan dari teman-teman yang prodi baru. Ada Pak Iski di sini, ada Bu Helva, ada Pak Zamziri. Siapa tahu masih belum kebayang ini PPEPP seperti apa. Siapa tahu ada pengalaman di prodi sebelumnya atau seperti apa. Ada Bu Desi juga, ada Pak Yudi. Sepertinya memang jam-jam sibuk, jam begini ya Bu ya, Pak. Ya, baik, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, kepada Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin menyampaikan saran dan pendapat? Baik, karena tidak ada lagi yang ingin menyampaikan saran dan pendapatnya, kita cukupkan sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan saran dan pendapatnya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC pada hari ini izin pamit undur diri. Apabila terdapat salah kata atau perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir di acara sosialisasi infografis siklus PPEPP dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung pada hari ini. Dan sebelumnya juga saya izin mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk bersedia mengisi kuesioner pasca sosialisasi sesuai dengan link yang sudah dibagikan. Mungkin hanya itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Eka, Pak Ferry, Pak Saparin, terima kasih. Ya, Bu Terima Ina, kasih juga. Pak Fani. Dapat sertifikat tadi. Ya, Nah, Bu Eka yang bercanda. terus. Sudah bisa live ya? Makasih ya. Semoga Ya, sukses siap, Bu. ya, semoga sukses latsarnya Bu Ririn. Siap Bu, saya segera menyelesaikan PR saya Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga pamit ya. Ya, siap Pak Ferry. sukses Pak Ferry, Bu Ririn, semua yang laksana, segala Yo, lancar. makasih, Sama-sama. makasih. Yo. Salam buat Pak Gup. Siap. Oke, yuk. Assalamualaikum. Izin. Yuk. Alhamdulillah. Ya. Ya.